Oke, baik. Di sini saya coba akan jelaskan kepada teman-teman gimana caranya kita bisa mensimulasikan komposit, kemudian bagaimana cara kita bisa mengetahui kegagalan komposit dengan menggunakan ANSYS. Oke, ANSYS-nya coba kita buka. Nah, kenapa ini penting? Karena supaya kita bisa mensimulasikan, jadi baik itu lamina ataupun laminate ataupun sandwich composite yang kita buat, kita bisa tahu di mana titik kegagalan, di lapisan mana dia mengalami kegagalan, kemudian di orientasi mana, atau di mungkin kita bisa variasikan thickness dari laminate composite yang akan kita buat. Nah, ini adalah tampilan daripada ANSYS. Jadi di toolbox ini nanti akan kita gunakan untuk bagaimana kita bisa menggunakan atau mensimulasikan gitu ya. Nanti akan keluar di project schematic ini. Nah, video ini tentu akan saya coba buatkan beberapa part supaya semakin paham. Nah, pertama kita coba dari yang dasar sekali, dari basic sekali dengan menggunakan statik struktural. Nanti akan kita lihat masing-masing apa kekurangan dari baik dari tools statik struktural ataupun tools yang lainnya. Nah, jadi di ANSYS ini ada beberapa nomor ya. Jadi 1 sampai 7. Jadi teman-teman harus bisa lihat di sini ada tanda checklist, kemudian ada tanda tanya. Nah, berarti kalau checklist ini dia sudah selesai atau sudah kita inputkan definisinya, kemudian kalau tanda tanya berarti harus kita isi. Jadi kalau kita mau lanjut ke misalkan ke model gitu, kita harus selesaikan dulu yang geometri. Nah, kita di sini coba akan mau simulasikan komposit, jadi kurang lebih sebenarnya sama dengan SolidWorks. Jadi kalau teman-teman bisa SolidWorks harusnya ini mudah untuk dilakukan. Oke, coba kita klik Engineering Data. Nah, di engineering data ini, cara kita untuk memasukkan atau menginputkan material yang akan kita gunakan untuk disimulasikan. Jadi di sini defaultnya itu adalah structural steel. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menggunakan komposit, kita bisa add dengan mengklik engineering data sources. Kemudian di sini ada pilihannya, jadi kita bisa buat nanti favorites, mungkin saya akan jelaskan kemudian. Nah, kita coba klikkan aja komposit. Kemudian kita bisa input misalkan epoxy carbon UD yang wet ini. Nah, jadi tandanya kalau misalkan materialnya tadi sudah kita input, jadi ada seperti apa ya? Tanda buku seperti ini. Nah, warna ungu seperti ini artinya material ini sudah bisa kita inputkan. Oke, nah kemudian bisa kita input misalkan resin polyester, kemudian bisa kita input apa lagi ya? Sebagai contoh aja bagi teman-teman mungkin bisa PVC foam atau honeycomb gitu. Oke. Nah, jadi setelah kita klik, maka kita akan cek apakah material tersebut sudah masuk ke data list material yang akan kita gunakan untuk disimulasikan nantinya. Kita klik Engineering Data Sources. Nah, ini adalah material yang sudah kita inputkan tadi. Ada epoxy, honeycomb, PVC, dan resin polyester. Dan struktur steel sebagai material defaultnya tadi. Oke, ini bisa kita close, kemudian kita bisa klik. Jadi untuk make sure apakah setiap project yang kita lakukan sudah terupdate atau belum, kita bisa klik update project. Walaupun sebenarnya sudah checklist ya, artinya ya berarti sudah selesai. Tapi kita bisa aja klik update project. Kemudian kita bisa lanjut ke geometri. Di sini kita akan desain bentuk yang mau kita simulasikan seperti apa. Nah, kita bisa klik geometri, kemudian klik kanan. Kemudian di sini ada desain discovery, kemudian space claim sama design modeler. Jadi teman-teman bisa pilih salah dari 3 ini yang mana yang menurut teman-teman bisa teman-teman kuasai. Nah, kalau memang sebagai basic atau pemula, biasanya kita menggunakan design modeler sama space claim. Bukan berarti discovery nggak bisa ya, tapi discovery ini kalau misalkan sudah mengerti part-partnya pasti jauh lebih mudah. Nah, kita coba klik yang menggunakan New Design Modeler. Oke. Nah, di sini ada Starting Design Modeler. Jadi nanti di sini ada catatan. Jadi teman-teman tunggu aja kalau misalkan lagi proses seperti itu. Dan kalau misalkan sudah ready, berarti ini sudah siap untuk kita desain atau untuk kita lakukan step berikutnya. Nah, di sini coba saya geser dulu. Nah, jadi kita pengen mendesain di mana gitu ya. Kita bisa tampilkan titik koordinat untuk kita mulai pengerjaan
atau benda yang mau kita buat atau geometri yang mau kita buat. Kita klik ini sebagai titik koordinatnya. Kemudian ini sebagai untuk mau tampilan ke bidang aksi atau face kita terhadap kita. Nah, kalau misalkan nanti mau kita balikan lagi ke bentuk awal, tinggal klik yang warna biru ini di titik koordinat ini. Klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik lagi face kepada kita. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa input saya selalu menggunakan unitnya itu adalah milimeter supaya ya tidak besar gitu ya. Dan hitungan nanti untuk megapascal untuk stress kemudian modulusnya lebih mudah. Oke, kemudian kita bisa klik sketching, artinya kita bisa memulai untuk menggeometrikan bentuk yang mau kita buat. Nah, mungkin supaya mudahnya nanti ini di tahap berikutnya dengan menggunakan tools-tools dari draw ini, kita coba langsung aja yang mudahnya karena ini basic ya. Kita coba create, kemudian primitive, kemudian isi clicks yang box. Oke, nah kalau terlihat seperti ini memang dia 2 dimensi ya, padahal ini 3 dimensi seperti ini. Nah, jadi caranya kita bisa kembalikan ke awal tadi, space. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan ANSYS ini, apalagi khususnya untuk mau mendesain geometrinya, sebaiknya menggunakan mouse ya, jadi supaya lebih sat-sat gitu. Nah, setelah kita masukkan primitive, jadi create tadi gitu ya, kemudian primitive sama box, kita selanjutnya adalah mengisikan dimensinya. Jadi kalau untuk dimensinya ini biasanya ketebalan itu di diagonal yang Z, yang warna biru dia. Jadi X itu merah, kemudian hijau itu sumbu Y, kemudian yang warna biru itu sumbu Z. Nah, ini kita buat sama aja simetri, kemudian untuk yang Z-nya kita isi ketebalannya 5 mm. Oke. Nah, setelah ini kemudian kita karena ini mau kita buat tumpukan beberapa material gitu ya. Jadi kita bisa add frozen. Jadi supaya material yang kita tumpuk nanti terpisah seperti itu. Jadi tidak nyatu di situ. Jadi kita add frozen, kemudian tinggal kita klik generate ini. Oke, nah jadi tampilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian coba kita hal yang sama kita buat lamina ya. Jadi ini berarti anggapannya adalah lamina ya. Oke, jadi satu lapisan. Kita mau buat beberapa lamina, kita tumpukan jadi laminates composite. Kemudian kita buat lagi boxnya, kemudian primitive box. Kemudian nah seperti ini. Oke. Kita isi sama dimensinya jadi 30 35 mm. Oke. Nah, selanjutnya hal yang sama kita klikkan add materialnya jadi add frozen supaya kita bisa pisah materialnya. Oke, kemudian setelah ini nah, kalau misalkan kita cek ya di sini, jadi material box yang kedua ini dia numpuk dengan box 1. Nah, tapi kan sudah kita add frozen, kenapa masih bisa nyatu gitu ya. Nah, kita harus kenapa dia terlihat nyatu? Karena titik mulai dari box kedua itu sama dengan yang box pertama. Jadi harus kita mulai box yang kedua itu di atas dari box 1. Nah, karena tadi ketebalan dari box 1 itu 5 mm, maka untuk FD5 ini harus kita isi 5. Artinya, box yang kedua ini akan lanjut di thickness atau di atas dari box yang pertama yaitu 5 mm. Nah, and then kemudian kita klik generate. Oke, nah jadi seperti ini ada perbedaan dua warna ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian hal yang sama coba kita tambahkan create, kemudian primitive, kemudian klik box. Hal yang sama berarti ini kita isikan 5 gitu. Kemudian kalau seperti ini kita pengen dia di atas box kedua. Nah, karena box kedua itu 5, box pertama itu 5, berarti kita mulai di titik 10 mm. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita jangan lupa ini diklik primitives, add frozen, kemudian generate. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 3 lapisan, 3 warna yang berbeda. Oke. Nah, jadi pastikan ketika kita dalam simulasi ini, pastikan kalau misalkan sudah checklist semua berarti sudah terdefinisikan. Artinya sudah kita solve di situ. Jadi kalau masih ada tanda petir atau tanda checklist merah berarti ada hal mungkin error atau hal yang belum kita selesaikan. Oke, ini kita bisa close.
Nah, berarti geometri sudah checklist, kita bisa lanjut ke 4, yaitu model. Kita double klik. Ditunggu aja sampai ready. Nah, ini kadang ada, karena tadi kita satuan skalanya itu milimeter, di sini 800, jadi sangat jauh sekali skalinya. Ini kita zoom aja. Oke, nah seperti ini. Nah, hal yang pertama kita bisa cek tadi ya, kalau misalkan tanda tanya berarti belum kita definisikan. Kalau misalkan sudah checklist berarti sudah oke. Kita klik ini geometri, kemudian solid. Nah, kita bisa cek ini solid yang pertama ini bagiannya, bodinya, kemudian solid 2 ini dan 3 ini. Nah, material tadi sudah kita definisikan ya. Nah, coba sekarang kita input materialnya. Misalkan ini ya, assignment. Kita klik solid, kemudian assignment, kemudian pilih materialnya. Kita misalkan ini epoxy carbon UD gitu. Nah, kemudian yang kedua, kemudian ini kita isikan misalkan FPC foam gitu ya. Kemudian yang ketiga kita klik, kemudian ini kita isikan misalkan sama tadi epoxy carbon UD. Jadi let's say kita mau buat sandwich, laminate sandwich composite. Oke. Nah, supaya kita nggak lupa apa sih solid ini, kok solid sama semua ya. Jadi kita bisa rename seperti ini. Nah, kita ketikkan misalkan epoxy carbon UD. Oke. Wait. Carbon UD. Nah, kemudian yang kedua ini kita bisa tadi materialnya ini kita coba cek ya, FPC foam. Oke, ini kita rename kemudian jadi FPC foam. Ini agak susah karena saya tidak di meja. FPC foam. Oke, kemudian ini bisa kita ganti dengan sama ya tadi, epoxy carbon UD. Nah, sudah. Selanjutnya adalah mesh seperti ini. Nah, mesh ini berarti bisa kita klik seperti ini. Kita sorry. Kalau mesh langsung aja ya ke kita generate mesh seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi elemen size-nya mungkin menjadi lebih kecil lagi. Nah, di sini kita coba pakai default aja biar cepat. Jadi misalkan teman-teman mau isi 3 mm atau 1 mm atau bahkan di bawahnya boleh saja ya. Ini kita coba pakai yang default aja. Nah, setelah ini coba kita mau simulasikan. Jadi di static struktural ini, nah pertama adalah kita bisa isi, kita mau yang bagian X ini, kemudian klik yang ini face. Oke. Kemudian teman-teman tekan keyboard Ctrl atau Ctrl, kemudian klik ini. Ini sembari diklik, sembari dipencet juga tombol keyboard Ctrl ya. Kemudian setelah itu kita klik fix support. Nah, sorry. Wait. Ini klik fix support. Nggak bisa. Oke, nah jadi face ini tadi, kemudian kita klik, kemudian klik ya sambil ditekan tombol Ctrl pada keyboard, kemudian klik face yang ini dan klik ini juga ya. Kemudian setelah itu kita coba klik static struktural, kemudian klik fix atau kita input insert fix. Nah seperti ini. Oke, di sini nggak bisa saya klik tadi karena di atas ini ada kayak menu untuk recordingnya. Oke, jadi nggak bisa diklik. Oke, nah setelah ini adalah bagian fix support. Jadi ini adalah bagian yang kita pengen sebagai apa ya, holdnya. Jadi nggak mau bergeser di bidang ini atau tidak mau ada pergerakan di sini. Kemudian ini kita berikan bebannya atau kita lakukan di bidang X ya. Di X ini kita perhatikan sini.
Nah, kita mau berikan pembebanan misalkan seperti beban tarik gitu ya. Nah, ini tinggal kita putar aja. Kita putar. Berarti kebalikan dari daerah dari fixed support tadi di belakangnya gitu misal. Ya, ini teman-teman bisa mau berikan bidangnya dimanapun ya. Baik itu force, moment, atau pressure, ini sesuaikan aja. Oke. Nah, hal yang sama kita klik ini sambil diklik Ctrl pada keyboard, klik, klik, klik. Kemudian klik ini insert, kemudian kita berikan force. Oke. Nah, di force ini kita isikan besarnya misalkan 1000 Newton. Oke. Ini sebagai contoh aja. Nah, selanjutnya kita supaya mudah ya, kira-kira arah gayanya mau kemana yang kita berikan, sebaiknya kita define by komponen. Oke, kita define by komponen. Kemudian kita isikan misalkan ini karena kita mau di arah X ya, berarti di X kita isikan 1000. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini arah vektornya itu ke dalam arah gayanya. Saya mau arah gayanya itu keluar. Nah, berarti kita berikan aja 1000 ini tadi dengan minus 1000. Gini, kita enter. Nah, sekarang arah gayanya keluar. Nah, ini yang simpelnya saja gitu ya cara kita bisa simulasikan. Kemudian kita klik solution, kemudian insert. Kita bisa pilih total deformation. Kemudian klik ini, kemudian equivalent formations gitu ya. Kemudian kita klik lagi insert stress equivalent formations ya. Oke, nah kalau sudah tinggal kita klik kanan, kemudian kita solve. Nah, kalau misalkan sudah checklist semua, artinya sudah selesai solvernya. Kemudian kita bisa cek hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini terjadi kegagalan. Jadi di lapisan ini kita bisa cek ya. Tadi ini adalah lapisan PVC foam gitu, yang bagian ini. Jadi dia ketarik nih. Kenapa kok nggak yang lapisan kedua dan 3 gitu ya. Nah, kita bisa cek, oh ternyata epoksi karbon, kita cek nih. Epoksi karbon yang modulusnya gitu ya lebih besar, tensile X directionnya 1632. Nah, coba kita cek yang foam. Yang foam itu, nah jadi sangat jauh sekali. Ya pantas aja ya ketarik ibaratnya, kita simulasikan. Oke, nah itu total deformationnya, equivalent formationsnya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi cara kita bisa mendefinisikan. Cuma kan ini degradasi warnanya, kita tahu bahwa yang merah berarti maksimum di sana, kemudian yang minimum juga yang di biru. Artinya titik keamanannya nanti coba kita simulasikan. Nah, itu jadi cukup simple untuk teman-teman ikutin. Nanti coba saya buatkan video berikutnya bagaimana kita bisa mensimulasikan komposit, karena ini kan terbatas ya, statik struktural. Jadi kita nggak bisa tahu juga interaksi dari setiap lapisan seperti apa, kemudian bagaimana mungkin titik kegagalannya gitu. Dan kurang tepat juga kalau misalkan kita pakai teori kegagalan von Mises ataupun Tresca ataupun maksimum stress gitu ya, karena ini kan komposit, kecuali tadi kita menggunakan logam atau material isotropik lainnya seperti itu. Oke, mungkin ini untuk video pertama. Kita coba akan simulasikan contoh video yang berikutnya. Terima kasih.